Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikramullah dengan NIM 240431164. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini sebelumnya izin Pak, Bapak pengampu dosen pengantar coding yaitu Bapak Ridho Putra SPD MPDT, izinkan saya membuat video proyek akhir yang berjudul Sistem Manajemen Nilai. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa sistem manajemen nilai itu adalah proses yang terstruktur, sistematis yang menggunakan analisis fungsi untuk mencari nilai terbaik dalam suatu proyek, produk, fasilitas maupun sistem yang bertujuan untuk mencapai fungsi yang diperlukan pada biaya siklus hidup terendah tanpa mengorbankan kualitas, kinerja, dan keandalan yang dibutuhkan. Maka dari itu, mari teman-teman semua ataupun yang penonton ini menyimak video dari saya. Saya akan menampilkan implementasi dari program tersebut, bagaimana apa-apa saja, kemudian hasil dari programnya. Ikuti terus. Baik, yang pertama itu ada library dan konstanta. Seperti yang paling di atas itu yaitu pagar include stdio.h, kemudian yang di bawahnya include stdlib.h, kemudian yang bawah lagi include string.h. Bagian ini berfungsi untuk memanggil library standar C. stdio.h digunakan untuk input dan output seperti print dan scan. stdlib untuk fungsi pendukung program, dan stringh digunakan untuk mengolah data string seperti nama dan NIM. Kemudian ada max mahasiswa, max matkul, dan max str. Konstanta ini digunakan sebagai batas maksimal data. Program hanya bisa menyimpan 5 mahasiswa, 3 mata kuliah, dan panjang string maksimal 50 karakter supaya data lebih terkontrol. Kemudian ada yang kedua yaitu struktur data mata kuliah. Tpdef strut char nama underscore matkul max str in sks mata kuliah. Strut ini digunakan untuk menyimpan informasi mata kuliah, yaitu nama mata kuliah. Dengan strut ini data mata kuliah jadi lebih rapi dan mudah dipanggil. Kemudian itu ada 3 struktur data nilai. Tpdef strut float nilai underscore angka titik koma char nilai underscore huruf titik koma float nilai underscore bobot titik koma nilai titik koma. Strut ini berfungsi untuk menyimpan nilai mahasiswa per mata kuliah, mulai dari nilai angka, hasil konversi nilai huruf, sampai nilai bobot yang digunakan untuk menghitung IPK. Yang keempat ada struktur data mahasiswa. Tpdef strut char nama max underscore str char nim max underscore str nilai data underscore nilai max underscore matkul float IPK mahasiswa. Strut mahasiswa menyimpan seluruh data mahasiswa, yaitu nama, nim, kumpulan nilai mata kuliah, dan IPK. Satu mahasiswa bisa memiliki beberapa nilai mata kuliah. Jadi dalam satu mahasiswa itu bisa memiliki ada seperti yang saya contohkan di situ ada 3 mata kuliah dan bisa diinput nilainya 3 tersebut. Kemudian ada yang kelima yaitu data global. Mahasiswa data underscore mahasiswa max underscore mahasiswa. Mahasiswa daftar underscore matkul ini seperti yang saya jelaskan, input dan mahasiswa. Kemudian ini ada data global. Bagian ini berfungsi sebagai penyimpanan utama data
data underscore mahasiswa menyimpan seluruh mahasiswa. Daftar underscore matkul itu berisi daftar mata kuliah beserta SKS, dan jumlah underscore mahasiswa digunakan untuk menghitung berapa data mahasiswa yang sudah diinput. Kemudian yang ke-6 ada fungsi konversi nilai angka ke huruf. Fungsi ini bertugas mengubah nilai angka menjadi huruf berdasarkan rentang nilai. Misalnya nilai di atas 80 menjadi A, 70 menjadi B, dan seterusnya. Tujuannya penilaian sesuai dengan sistem akademik. Yang ketujuh ada fungsi hitung bobot nilai. Float hitung bobot char huruf. Fungsi ini mengubah nilai huruf menjadi bobot angka. Nilai A bernilai 4, B bernilai 3, sampai E bernilai 0. Kemudian yang ke-8 ada fungsi inti program. Fungsinya untuk mengkonversi nilai angka menjadi huruf, menghitung nilai bobot berdasarkan SKS, menjumlahkan total bobot dan total SKS, menghitung IPK mahasiswa. Semua perhitungan IPK dilakukan otomatis di fungsi ini. Kemudian yang terakhir itu fungsi main. Fungsi main adalah titik awal program. Di sini program langsung memanggil menu utama sebagai pusat kontrol seluruh sistem. In main tampilkan menu return 0, titik koma. Sekian, terima kasih. Nah, dari video sebelumnya yaitu implementasi programnya dan hasil uji pemrogramannya, dapat kita simpulkan bahwa eksekusi program sistem manajemen nilai atau IPK Indeks Prestasi Kumulatif berjalan dengan sukses dan memvalidasi semua fungsinya, seperti input data, berhasil menerima input data pribadi dan nilai angka. Kemudian ada pemrosesan nilai, berhasil mengkonversi nilai angka ke nilai huruf. Kemudian ada perhitungan IPK, berhasil menghitung IPK 3,0 dengan akurat. Dan yang terakhir ada output transkrip, berhasil mencetak hasil pemrosesan dalam format transkrip yang rapi dan informatif. Mungkin video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di pembelajaran yang ada. Dengan sistem manajemen nilai ini dapat membantu para dosen maupun para pengajar untuk merekap semua nilai-nilai mahasiswa ataupun siswa-siswanya. Mungkin ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.